Contoh Gucci, packaging Gucci, cuma foil, ya kasarnya gitulah cetakannya foil, ada cetakan cat mengandung zat kimia, misalnya itu harus diperhitungkan juga. Gitu. Oh, pakai foil aja karena murah pakai foil. Oke, pakai foil tapi lebih ke desainnya tipografi. Terus dipikirkan juga Assalamualaikum, saya lagi sedang di channel Denny Sundawi. Saya mau bertanya-tanya mengenai kemasan nih, Mang. Kenapa kemasan harus didesain? Ini kan desainer, Mamang nih. Kenapa nih kemasan harus didesain dengan bagus gitu? Fungsinya apa sih? harusnya tanya ke orang desainer produk ya yang di jadi ngedesain itu cuma look, bukan looknya aja. Biasanya bukan looknya aja, tapi fungsional juga harus diperhitungkan. Terus kedua adalah dari sisi produksi, apakah bisa produksi massal atau hitungannya mahal, macam-macam. Kan itu kan bisa masuk ke HPP si produk, harus diperhitungkan. Kalau saya sebagai desainer gitu ya, berapa warna, pakai bahannya apa, terus pakai apa, pengennya gimana, budget keluarnya berapa. Jadi kalau saya mengidentifikasikan kayak gitu, pengen murah tapi bagus, oh mungkin lebih ke minimalis misalnya. Contoh dulu saya ngedesain tentang packaging roti bakar. Nah, tanya dulu kan, mau roti bakar kan ada lapisannya, lapisan buat Minyak. makan minyak dan makanannya gimana, karena itu ada cetakan cat mengandung zat kimia, misalnya itu harus diperhitungkan juga. Gitu. Oh, pakai foil aja karena murah pakai foil. Oke, pakai foil tapi lebih ke desainnya tipografi. Terus dipikirkan apa, tekukannya dipikirkan juga. Jadi bukan model ya, cetakan, bukan pon pisaunya, mesin ponnya harus perhitungan juga. Jadi jadi kalau desain produk tuh bukan look dan bagusnya kayak gimana, tapi pasti produksi mahal tidak masuk ya udah bubar gitu. Jadi harus bener-bener eh, sesuai, sesuai dengan sesuai tapi enak dipandang, unik gitu. Kayak gitu sih. Oh, jadi harus ini ya, menjual secara visual ya. Iya. Visual, kita harus menjual ya, produk apa namanya, kemasan kita harus menjual. Cuman apakah perlu UMKM yang baru buka langsung bikin kemasan yang wah? Kalau masalah wah dan tidak wah itu kembali ke si ownernya ya. Kalau saya sebagai desainer konsultasi dulu gitu. Contoh gini lah, parfum yang wah, coba teman-teman cek di Pinterest yang wah-wah itu parfum cuma tulisan doang di foil, tapi harganya berapa? Contoh Gucci, packaging Gucci, cuma foil, ya kasarnya gitulah cetakannya foil warna perak kan. Nah, tergantung dari konsep si desain itu. Kalau konsep desain itu bisa membawa wah walaupun dengan harga murah, jadi gitu menurut saya. Jadi tergantung nanti si konsep desain, tergantung konsep desainnya dan fungsi si packagingnya, itu menurut saya. Jadi mungkin semakin bermanfaat dan mudah packagingnya, mungkin semakin disukai ya. Itu pernah buat kemasan berapa banyak, Mas? Satu, saya bikin kemasan produk baju olahraga, terus hijab. Kalau makanan pernah bikin produk packaging, tapi
sederhana sih. Ini pupuk pupuk untuk pertanian. Satu, kedua pernah bikin packaging roti bakar. Itu ide sama nama juga saya. Terus pernah bikin buat ini minuman apa? Minuman Botol cincau. cincau. Cincau itu balik lagi kayak gimana mau konsepnya sablon. Terus kemasan madu pernah. Jadi contoh madu kan warna kuning. Supaya nampak, dia pengen satu warna, pengen nampak kayak dengan warna apa. Tapi dia pakai stiker transparan. Nah, itu dicetakannya kayak gimana terus diperhitungkan kayak itu sih. Jadi kemasan itu didesain berdasarkan kembali fungsi ya. Fungsi. Jadi bukan visual tetap visual harus bagus kesimpulannya, tapi fungsi juga harus memenuhi syarat. Yap. Ya, jadi nggak sembarangan ya. Jadi untuk membuat sebuah kemasan itu pastinya riset dulu. Pasti. Dan lihat kompetitor bagaimana juga ya. Iya. Iya. Nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Nggak bisa. Ya. Kalau contoh ya, kalau makanan kan dari segi kesehatan itu harus diperhitungkan. Ya, kayak nasi itu kan dibuka, apakah ini si produknya higienis atau enggak. Kedua kan ini bercampur dengan cetakan kan, bahan kimia atau gimana. Nah, itu harus patut dipikirkan gitu. Oh ya, jadi hati-hati nih masalah kemasan Ya, ya. coba kemasan martabak. Itu kan cetakan pabrik. Ya. Nah, tapi dalamnya gimana? Dalam si buat martabak tersebut. Kan jadi basah, kena minyak, terus ada tinta yang kebasah minyak tuh. Nah, harus dipikirkan juga itu. Oh, jenis tinta juga mempengaruhi ya. Ya, Ternyata banyak yang kita harus pelajari untuk membuat kemasan ya teman-teman. iya, jadi nggak, kalau saya desain ya desain yang bagus mungkin, tapi fungsinya gimana nih? Kalau yang kritis ya lihat martabak lah ya, martabak atau kemasan apa, krepsinya, makanan Krep. Masuk ke wadah kertas, ditanyakan nggak itu higienisnya dengan campuran zat kimia, kan itu ada sablonan ya. Nah, itu harus dipertanyakan juga. Jadi teman-teman jangan asal bikin kemasan ya. Nggak, Kesimpulannya kalau kan si ownernya itu yang harus berpikir. Kalau iya. kita mah hanya menyeting, melayout, bahannya pakai apa pak? Kan saya mah cuma mengusulkan gitu. Itu dari sisi desainer Sisi ya. desain. Tapi dari sisi owner tolong dipikirkan ya kalau mau bikin kemasan Ya, ya. sisi moralnya kayak gimana? Kan plastik juga kan, plastik untuk makan ada toleransi berapa kan? Bener nggak? Ya, jangan sampai kita makan makanannya keracunan. Bang, keracunan itu bertahap. Kan sedikit. Oke, mungkin sampai di sini saja kita berbicara mengenai kemasan. Kesimpulannya, kemasan itu harus layak pakai untuk dikonsumsi. Bukan kemasannya yang dikonsumsi ya. Makanannya tidak tercampur dengan tergantung. Kalau kemasan sepatu jadi maksudnya, kalau kemasan packaging makanan tuh harus benar-benar dipikirkan. Terutama makanan berarti harus dipikirkan ya, wahai para pengusaha ya. Dipikirkan bahwa itu safety nggak buat dimakan gitu. Jangan sampai kemakan kemasannya kita ikut kemakan. Pepper kayak gitu harus Ya. dipikirkan. Hati-hati ya. Jadi seperti itu, maka desainlah kemasan dengan baik dan gunakan desainer. Salam dari channel Denny Sundawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.